Orang juga tahu Syiah itu sesat, tapi apakah dibenarkan mengolok-olok kematian orang sekalipun itu musuh Islam? Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Di mana adabnya yang katanya pecinta sunnah itu? Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Jadi orang ini ingin saya untuk mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Ali Khamenei, ingin menyebutnya sebagai ayatullah. Lalu apakah saya harus mengucapkan kalimat rahimahullah, almarhum? Ngeri. Tentunya tidak, teman-teman. Yang dimana ketika ada orang seperti Rafidhah mati, tidak pantas kita untuk memberikan sanjungan, pujian, apalagi doa-doa. Karena jelas kepada mereka adalah kekafiran. Akidah mereka kafir, ya. Takiyah mereka munafik. Tidak pantas untuk kita sebutkan ayatullah. Apalagi jelas di video saya yang ini saya sudah membongkar jejak digital ataupun jejak sejarah dari ulama-ulama Syiah, yang dimana mereka sudah terus terang bahwa ketika mereka terang-terangan mencaci maki sahabat, maka mereka tidak akan berkembang sampai saat ini. Jadi memang mereka ini orang-orang Syiah, ketika mereka bertakiyah, mereka hebat sekali, teman-teman, karena memang itu ibadah mereka. Takiyah itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. Ketika mereka menyebut Aisyah sebagai pezina, Hafsah pezina, bahkan yang lebih parah, ada yang menyebutkan ulama dari Syiah Imamiyah pastinya, ya, yang menyebut bahwa Yahudi lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita dengar. Subhanallah. Wallah innal kuffar afdal min Abi Bakr wa Umar. Uqsimu billah, Amerika, Yahud, Netanyahu, Ariel Sharon afdal alaf marrah min Abi Bakr wa Umar. كلب أريال شارون كلبه ليس أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم، وحدة الإسلامي. Tuh, teman-teman, orang Syiah Rafidhah menginginkan persatuan Islam dengan mencaci maki sahabat. نواسي حيدر الكرار والزهرة على الهامات خلها تضرب القامات. زينب 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 زينب. Ketika saya tidak mau menyebut Ali Khamenei dengan ayatullah, ada golongan kelompok yang sakit hati. Harry Pras harus menyebut ayatullah, Harry Pras harus menyebut Sayyid kepada Khamenei. Karena apa? Adab. Sedangkan kelompok Syiah yang sedang bertakiyah itu sejatinya mereka menyembunyikan kebenciannya kepada para sahabat Nabi. Tuh. مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Takiyah yang menghasilkan ini. Takiyah itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. بله اگر از هم اول به سب و طعن و فلان اینها مشغول میشدیم کجا زیاد میشد. Tuh, kalau kita mencaci maki sahabat dari awal, maka Syiah ini tidak akan sebanyak sekarang, 500 juta ini. Lalu apakah di dalam Islam kita tidak boleh untuk bersyukur atas matinya orang-orang yang berbuat kerusakan seperti Ali Khamenei ini? Ada sebuah hadis, teman-teman. Suatu hari ada 2 jenazah yang lewat di hadapan para sahabat. Lalu para sahabat memuji sang mayit. Lalu apa kata Nabi SAW? Pasti baginya. Lalu ada lagi mayat kedua yang juga lewat. Sahabat mencelanya. Dan apa kata Nabi? Pasti baginya. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau menyebutkan pasti ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban, teman-teman. Jenazah yang pertama kalian sanjung dan kalian puji dengan doa kebaikan, maka pasti juga baginya kebaikan. Lalu jenazah yang kedua juga para sahabat cela, teman-teman, dan doakan juga keburukan. Lalu apa kata Nabi, teman-teman? Maka pasti baginya neraka. Karena apa? Kata Nabi SAW, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Itu adalah fenomena yang dimana kita menjadikan pelajaran bahwa matinya orang munafik
kafir seperti Ali Khamenei ini patut untuk disyukuri. Bahkan bukan cuma Harry Pras yang bersyukur, bahkan banyak reporter bersyukur atas matinya Ali Khamenei seperti ini. المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي انقتل وعم يتم انتشال جثته من تحت الأنقاض، من تحت الأنقاض. عم اتذكر الأنقاض اللي كنا ننتشل جثامين أطفالنا من تحتها، أطفالنا اللي قتلوهم الإيرانيين اللي أرسلهم علي خامنئي، رأس الشر، رأس الإجرام، رأس الظلم. انقتل هو ومجموعة من المسؤولين الإيرانيين، وزير الدفاع الإيراني، مستشار خامنئي للأمن القومي، القائد الحرس الثوري الإيراني، وغيره من المسؤولين الإيرانيين. هدول المجرمين اللي أوغلوا بدم السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين، وأوغلوا بدم العرب والمسلمين، عم ينقتلوا. بعرف إنه الحرب اللي عم تصير هي حرب بين مجرمين بين بعضهم، لكن الفرح بمقتل المجرمين، الفرح بهلاك الظالمين هو سلوك فطري سليم. ما فيني إلا أفرح، وراح أفرح مرة تانية في حال انقتل المجرمين من الصهاينة. هدول المجرمين اللي كانوا عم يقتلوا السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين وكل العرب. هدول المجرمين ما في دم أغلى من دم. ما فينا غير نفرح وما فينا غير ندعي بالسلام لأهلنا بسوريا، لأهلنا العرب اللي طالتهم اليوم الصواريخ والمسيرات الإيرانية ببلدانهم بالسعودية وبقطر وبالإمارات وبالكويت وبالبحرين. السلام لكل أهلنا، والعار للمجرمين اللي عم نتخلص منهم مجرم بعد الثاني. بفضل الله ما في حدا أوغل بدم السوريين إلا عم نشوف جزاء ربنا العادل فيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Orang-orang Iran pun juga banyak yang bersyukur. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, lebih tegas lagi malah Nabi SAW memberikan penjelasan tentang kita harus bersyukur atas matinya orang zalim, tentang matinya orang munafik dan orang kafir. Orang-orang beriman, negeri, pepohonan, binatang lega dengan matinya orang-orang zalim, orang-orang munafik dan kafir ini yang menebarkan kezaliman, kerusakan di muka bumi. Lalu banyak yang berteriak, tidak boleh mencela mayit. Karena apa? Mereka juga ciptaan Allah. Lalu mereka juga akan membawakan dalil tentang larangan-larangan untuk mengutuk, mencela orang-orang munafik dan kafir yang membuat kerusakan dengan dalil-dalil, teman-teman. Padahal hadis-hadis tersebut berlaku kepada orang selain munafik dan kafir. Kalau orang yang munafik dan kafir seperti Syahrofidah, bebas kita untuk mencelanya karena memang mereka membuat kerusakan. Banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh Syahrofidah, sangat-sangat banyak. Terus bagaimana sikap para salaf ketika ada tokoh-tokoh munafik, kafir, zalim membuat kerusakan di muka bumi? Mati. Ada banyak contoh dari para salaf ketika mendengar kabar tokoh sesat yang menyesatkan, merusak, zalim, mati. Contohnya seperti Abdul Razak Asy-Syan'ani rahimahullah. Ketika beliau mendengar kabar tentang kematian dari Abdul Majid, tokoh sesat pada zamannya. Apa yang beliau sebutkan ketika mendengar kabar kematian dari Abdul Majid? Beliau malah bersyukur. Beliau bersyukur dengan menyebut Alhamdulillah karena Allah telah melegakan umat Nabi Muhammad SAW dari orang sesat dan membuat kerusakan seperti Abdul Majid. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanya ketika meninggalnya seorang tokoh sesat dari pengikut Ibnu Abu Dawud, tokoh sesat juga pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Orang beriman mana yang tidak bahagia? Begitu katanya. Jadi bukan suatu kesalahan ketika kita berbahagia, bersorak ria ketika ada tokoh munafik, kafir, mati. Apalagi matinya di tangan orang kafir, sama-sama kafir. Ya kita support saja mereka untuk saling bunuh-bunuhan. Ya meskipun ada ulama yang mengatakan tidak boleh mendukung orang-orang kafir untuk saling berperang. Ya tidak apa-apa, namanya berpendapat. Saya pribadi di dalam perkara seperti ini, saya lebih mengikuti pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ada tokoh dari orang-orang sesat membuat kerusakan, melakukan banyak kezaliman, mati, ya kita berbahagia. Lalu kalian mau apa? Ngeri. Terus yang terakhir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini diriwayatkan oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Ahmad. Apa kata beliau? Beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, siapakah kelompok Rafidah itu? Terus jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah orang-orang yang mencela dan mengecam Abu Bakar dan Umar. Ya, ini semua ada dalilnya, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik.